Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar biologi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tentunya terdapat perbedaan letak di mana pertumbuhan dan perkembangan pada kedua makhluk hidup ini. Kalau dia pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangannya hanya terjadi di bagian ujung akar dan juga ujung tunas. Sedangkan pada hewan, pertumbuhan dan perkembangannya itu terjadi pada seluruh bagian dari tubuhnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase embrionik, yaitu fase di mana setelah zigot terbentuk dari hasil fertilisasi antara ovum dan juga sel sperma, maka zigot yang terbentuk tadi akan mengalami yang namanya pembelahan. Nah, pembelahan yang terjadi di sini adalah pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah suatu kemampuan dari sel untuk melakukan regenerasi. Nah, pembelahannya itu dimulai dari zigot yang melakukan pembelahan menjadi 4 sel. Nah, kemudian dari 4 sel itu akan membelah lagi menjadi 8 sel. Kemudian dari 8 sel menjadi 16 sel dan seterusnya sampai dia akan membentuk yang namanya morula. Morula itu adalah bentuk sel yang berbentuk seperti anggur. Nah, di sini setelah masa pembelahan terjadi, maka akan masuk ke dalam tahapan blastulasi. Di mana tahapan blastulasi ini adalah tahapan di mana si morula tadi akan melekuk membentuk yang namanya rongga. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, ini yang disebut dengan rongga. Rongga ini berisi cairan-cairan yang berfungsi sebagai eh, tempat pengurangan pergerakan dari sel-sel yang tidak semestinya. Nah, di sini akan terjadi pemindahan dari kuning telur dan juga putih telur, di mana di daerah kuning telurnya akan terjadi pembelahan yang sangat lambat, sedangkan pada putih telurnya akan terjadi pembelahan yang sangat cepat. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan gastrulasi, di mana tahapan ini pembelahan sel menghasilkan lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, coba perhatikan gambar yang di sini. Lekukan yang ini akan membentuk yang namanya mulut dan juga anus pada organisme yang baru. Nah, di sini nanti bagian dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm ini akan membentuk organ-organ tertentu atau jaringan-jaringan tertentu di dalam tubuh organisme itu sendiri. Nah, setelah selesai tahapan gastrulasi, kita akan masuk ke tahapan yang namanya organogenesis. Sesuai dengan namanya, tahapan organogenesis ini merupakan pembentukan organ dari tubuhnya. Nah, sebelum sampai di sana, coba kamu perhatikan gambar yang ada di samping ini. Kamu harus tahu membedakan yang mana dia ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Bisa kamu lihat di sini, Nak. Bagian ektoderm itu adalah lapisan yang paling luar, dan sedangkan endoderm itu adalah lapisan yang paling dalam yang langsung berhubungan dengan yang namanya rongga blastosol. Sedangkan mesoderm itu adalah lapisan pemisah antara ektoderm dan juga endoderm. Jadi dia berada di lapisan paling tengah. Nah, seperti gambar yang di sini, mungkin lebih jelas gambar yang di sini ya. Perhatikan di mana dia ektoderm, mesoderm, dan juga endodermnya. Nah, di sini Miss juga sudah membuat gambar gastrula diploblastik dan juga triploblastik. Nah, kalau dia yang sifatnya diploblastik, ini hanya memiliki dua rongga, yaitu ektoderm dan juga endoderm. Nah, biasanya ini terdapat pada makhluk hidup yang namanya filumnya itu porifera. Nah, sedangkan yang triploblastik ini sudah memiliki tiga rongga, yaitu mesoderm, ektoderm, dan juga endoderm. Nah, ini biasanya terdapat pada makhluk hidup yang merupakan golongan mamalia dan juga cacing-cacingan. Nah, sekarang kita perhatikan lapisan-lapisan yang tadi yang terbentuk dari proses gastrulasi tadi. Di sini ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Lapisan ektoderm itu akan membentuk yang namanya epidermis kulit, kemudian kelenjar keringat, folikel rambut, saraf sensorik, gigi, dan sel penghasil sperma dan juga ovum. Sedangkan lapisan mesoderm itu akan membentuk yang namanya sistem peredaran darah, sistem limfatik, tulang, otot, sistem reproduksi, dan juga korteks adrenal. Nah, sedangkan bagian endoderm itu akan membentuk yang namanya sistem pencernaan, sistem pernapasan, hati, pankreas, kelenjar timus,
kelenjar tiroid, dan juga paratiroid. Jadi masing-masing dari lapisan ini memiliki fungsinya masing-masing. Sedangkan lekukannya tadi itu akan membentuk yang namanya mulut dan juga anus pada organisme. Nah, selanjutnya ada fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik ini adalah fase yang harus dilalui oleh suatu hewan tertentu. Misalnya itu ada yang pertama regenerasi. Nah, jadi tidak semua hewan itu mengalami yang namanya regenerasi, hanya pada hewan-hewan tertentu seperti cacing pipih. Nah, regenerasi yang dimaksudkan di sini adalah proses perbaikan pada bagian tubuh yang mengalami luka dan juga rusak dengan cara menggunakan sel-sel cadangan. Nah, pada cacing pipih, regenerasi ini disebut juga dengan proses regenerasi, atau dia juga mengalami yang namanya pembelahan sel untuk menghasilkan organisme yang baru. Nah, selanjutnya ada namanya fase metamorfosis, yaitu proses perubahan ukuran bentuk dan bagian dari tubuh suatu hewan pada tahapan yang muda sampai tahapan yang dewasa yang dikendalikan oleh hormon. Di mana metamorfosis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Untuk contohnya bisa kamu lihat dari gambar yang terterakan di layar kamu. Nah, metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabola. Nah, di sini metamorfosis sempurna itu melewati tahapan-tahapan perubahan bentuk yang jelas yang dapat dibedakan. Kita lihat contohnya ini pada kupu-kupu. Dia dapat dibedakan antara telur, larva, pupa, dan juga kupu-kupu dewasa. Sama halnya seperti katak, kita dapat membedakan yang mana telur katak, kemudian yang mana kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda yang masih memiliki ekor, sampai kepada katak dewasa. Dari gambar ini kita bisa melihat adanya perubahan bentuk dari suatu organisme itu dengan tahapan yang sangat jelas. Sedangkan kalau dia itu hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna, kita bisa lihat gambarnya pada kecoa dan juga belalang. Nah, di sini organisme ini tidak melewati tahapan-tahapan perubahan bentuk yang jelas dan tidak dapat dibedakan. Misalnya kita ambil contohnya kecoa ini. Nah, di sini setelah telur menetas akan membentuk nimfa 1. Kemudian akan tumbuh menjadi nimfa 2, selanjutnya dewasa 1 dan dewasa 2. Dimana coba perhatikan di sini antara nimfa 1 dan nimfa 2 tidak ada perbedaan dari struktur morfologi tubuhnya. Tetapi dari segi ukuran dapat kita bedakan yang mana nimfa 1 dan nimfa 2. Nah, begitu juga dengan kecoa dewasa 1 dan juga kecoa dewasa 2. Tidak ada perbedaan yang begitu mencolok yang dapat kita amati dari struktur tubuhnya, tetapi hanya dapat kita bedakan melalui ukurannya saja. Nah, sama seperti yang terdapat pada belalang. Nah, belalang juga mengalami yang namanya fase dimulai dari telur, nimfanya ada sebanyak 5, dan kemudian sampai dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi belalang dewasa. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye-bye.